Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada hari ini masih bisa berkumpul di Masjid Al-Fajr ya. Yang kebetulan tuan rumah sudah hadir, nuhun Pak Kiai ya. Dan saya juga harus minta maaf pada bapak-bapak ibu sekalian, para kiai, para ustadz, para emak-emak di belakang, ya, ustazah juga bisa ada di sini, ada para pakar, para akademisi, ada, saya harus mengatakan mantan jenderal. Kalau saya mengatakan jenderal nanti dikira masih dinas, dan itu memang harus diminta pertanggungjawabnya paling depan. Tapi yang jenderal-jenderal aktif ini semua paling belakang, yang jenderal-jenderal Purawan ini paling depan sekarang, dan kita butuh sebenarnya aktif. Bapak Ibu sekalian, kepada panitia saya mohon maaf kalau lebih sedikit, karena saya harus menyampaikan sesuatu yang mungkin penting ya, harus diinformasikan. Saya pernah mengatakan ini kepada beberapa kelindir saja, beberapa orang teman-teman saja, satu perjuangan, bahwa kita ini hari ini benar-benar dirobek-robek demokrasi bangsa ini. Kita sering mengatakan pemilu curang, ya kan? MK dimakan seseorang, genderuwo dan istana, ya, semua dimasifkan untuk mendukung seseorang, ya, para Pak Lurah. Itu semua adalah sebuah pengrusakan demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Demokrasi ini adalah bagian dari kehidupan bangsa ini, bagian saja. Dan kita sudah geger dengan bagian ini. Tadi sudah dijelaskan tentang rekapitulasi Sirekap, Sindipu, Sicurang, ya. Nah, itu sudah dijelaskan. Semua tadi sudah menjelaskan bagaimana MK bermain curang, bagaimana presiden juga cawe-cawe yang sudah tidak malu terbuka pada umum, bahkan kepada dunia. Kenapa? Karena hari ini kita bisa baca PBB sudah, beberapa anggota HAM PBB sudah memprotes dan mempertanyakan tentang ketidakberesan, kesemrawutan pemilu di Indonesia. Hari ini tadi malam sudah keluar beritanya. Bapak-bapak Ibu pasti sudah baca, sudah beredar. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya katakan rusaknya, hancurnya demokrasi bagian daripada memang Jokowi inginkan. Ini harus paham, bagian dari Jokowi inginkan. Ya kalau tidak diinginkan akan begini. Berapa presiden kita jalan dengan baik, ya kan? Gak pernah rusak seperti ini. Semula jadi domba, ya. Bukan hanya rakyat, para pemimpin, juga anak buahnya dia sendiri juga disandera. Itu persiapan pensanderaan sudah cukup lama. Disuruh korupsi ini itu, walaupun tidak disuruh, buka pintu korupsi itu. Itu kan bagian dari sebuah grand skenario. Apa grand skenario-nya? Ini saya akan terapkan. Bapak Ibu sekalian, saya pernah diminta untuk ketemu Jokowi 3 kali. Ya, ini dalam mesin. Saya harus ngomongin dalam mesin. Dan saya bisa ke dunia hanya 2 kali. Mengapa? Saya diminta dengan beberapa tokoh di Jawa Barat. Satu 12 orang tokoh, itu kebetulan saudara Teten Mas Duki, itu teman saya dekat sendiri dulu dia bilang. Meminta supaya para tokoh ingin ketemu Pak Jokowi, ya oke, ketemu sekali. Pada pertemuan pertama tidak ada yang menyolok, ya, tidak ada yang menarik. Hanya bilang begini, kita ini belum menang. Walaupun waktu itu pemilu 2014 ya, ketemu awal 2019, beliau mengatakan walaupun pemilu ini menang, ini belum menang mutlak. Pilpres maksud saya. Pilpres dan dia jadi presiden menang, ini belum menang mutlak. Kita kalau menang, ingin menang mutlak, ingin membangun dengan baik bangsa ini bersama-sama, dan tidak ada yang macam-macam. Senayan harus dikuasai, partai politik harus dikuasai. Jadi caleg-caleg ini harus dikuasai. Itu maksudnya. Ini siapa yang ngomong? Pernah ada di medsos? Nggak pernah. Saya ketemu sendiri.
Dengan telinga sendiri, saya nggak pinjam medsos, nggak pinjam orang lain, ketemu dia sendiri. Waktu itu memang belum ada sesuatu yang begitu luar biasa. Cuma kepikiran saja sama saya, nah, untuk ini orang bahaya, pikir saya hanya begitu aja. Saya hanya, semua mau dikuasai. Padahal check and balance ini itu kan perlu oleh yang namanya orang-orang Senayan, para legislator di Senayan itu. Itu adalah penyeimbang kekuasaan, trias politika, salah satunya ya DPR, partai. Makanya kalau kita hari ini yang banyak yang maki-maki partai, ya itulah memang beliau penghuni istana sekarang ini memang sudah mempersiapkan lama-lama. Saya belum pernah mutak ketika saya dipilih jadi presiden, baru pernah mutak kalau Senayan dikuasai, dan sekarang ini sudah dikuasai, partai sudah dikuasai. Itulah komunis, ya kan? Pemerintah ya partai di dalamnya. Ya, ada partai, di Cina juga ada partai, tapi ya, partai ala kadarnya memang dia bikin begitu ya. Itulah sistem demokrasi komunis. Apa Bapak Ibu sekalian tidak paham, tidak ngeh dengan hal ini? Persoalan demokrasi, persoalan curang segala macam, bla bla bla, bagian daripada strategi dia. Ya, saya khawatir dia tidak gerak untuk menyerahkan bangsa ini kepada Cina komunis. Ini yang harus diwaspadai. Paham itu. Lalu apa? Saya bertemu pada kesempatan kedua. Waktu itu ada 7 orang yang diminta untuk hadir. Saya salah satu yang cukup vokal, bagus, pinter. Almarhum Kang Asep, Prof. Asep Waran sudah meninggal. Itu bareng dengan saya ketemu beliau, Jokowi di sini mungkin ada intel, mungkin karena ini tidak pakai undangan resmi, tidak pakai artis itu siapa? Jadi Biswa. Itu yang jadi pemandu. Apa yang beliau katakan? Saya ini Bapak Ibu sekalian. Jokowi yang ngomong, bos dari sana, baru pulang dari Beijing. Saya kagum dengan pembangunan Beijing. 15-20 tahun yang luar biasa. Kita bisa kurang dari 15 tahun. Mengapa? Karena sistem pembangunan di Beijing sudah kami temukan dan kami siap untuk bekerja sama. Kira-kira itu. Nah, ini beliau masukkan nih, ada. Cuma Bapak Ibu sekalian ya, kita ini kan memang masih banyak pengangguran. Kita sedang usahakan. Namun ini untuk kepentingan bangsa, percepatan pembangunan segala macam. Nanti kita akan dibantu infrastruktur sebagiannya dari Cina. Akan dibantu pembiayaannya dari Cina. Yang paling saya kagetkan, pekerja dari Cina untuk mempercepat proses ini akan kita datangkan di sini. Dengan konteks hitungan untuk 5 tahun terakhir itu 2 juta kalau tidak salah. Makanya jangan aneh kalau sekarang ada bicara, itu ada orang-orang begini nih, masuk seenaknya saja, kesana kemari, ya, Cina-Cina yang gundul itu. Karena memang sudah dipersiapkan, diperjanjikan. Siapa yang ngomong? Bukan wartawan, bukan Didin Maulani yang ngomong, Jokowi. Jadi ada saksinya, masih hidup, ada saudara Aceh Bimo, ya kan? Ada lagi yang lain, beberapa orang, ada Deddy Mizwar masih hidup. Jadi kalau beliau sudah mempersiapkan seperti itu, ingin dibantu oleh Cina, segala macam Cina, sekarang dia bolak-balik kemana? Ngadu kemana? Cina kan? Ya, kalaupun ada yang mengatakan bahwa Cina ini sekarang sudah bukan komunis, tapi sudah masuk ke wilayah yang sama dengan kita adalah membuka ekonominya, yaitu tapi komunis imperialisme sama penjajahan dalam ekonomi bisa dirasakan nggak sekarang?
Bagaimana 10 tahun membangun, ngomongnya membangun, berapa infrastruktur yang sudah dibangun, apa yang dirasakan oleh kita? Ya kan? Ya, yang dirasakan memang hebat luar biasa. Ratusan triliun bansos diedarkan. Yang begitu hasil pembangunan. Ini hati-hati. Bapak Ibu sekalian, ingat nggak? Pernah muncul di negeri ini yang namanya HIP, haluan ideologi Pancasila. Apa isinya? Nggak ada tuh. Ketua dan yang Maha Esa itu yang di atas nomor 1. Agama disimpan di bawah sub kebudayaan. Di bawah kebudayaan agama itu. Tidak lagi nomor 1 seperti Pancasila. Pancasila nanti gampang didegradasi. Yang penting ketika kalau HIP jadi, ini diundangkan, ini dijalankan, diam-diam Pancasila dilupakan. HIP yang muncul, agama di bawah kebudayaan. Sekarang sudah terasa. Kalau Bapak Ibu sekarang di sini ada para pendidik, terasa bagaimana dalam konteks pendidikan agama terpinggirkan. Punten Pak. Ya, mengapa? Walaupun punten ini penting. Ini penting. Ini bukan soal curang, bukan soal Jokowi dinasti. Dinasti bagian untuk menyerahkan bangsa ini kepada komunis Cina. Itu yang penting. Ya kan? Waktu nggak begitu penting. Tapi informasi ini langsung dari Jokowi. Silahkan cek istana. Ini Maulana pernah bicara begitu. Berapa kali ketemu, apa yang diomongin? Saya siap ketemu. Karena masih ada banyak saksi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.